Shalom, selamat tahun baru, hati yang baru, berkat yang baru. Tuhan beserta kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bahwa janji penyertaan Allah itu bukan Allah Immanuel waktu Yesus lahir saja. Tapi sejak zaman perjanjian lama kepada bangsa Israel, aku menyertai engkau. Dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kekal selama-lamanya. Janji pernyataan Allah abadi. Ya, dalam perjanjian lama kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat hingga 12b, di situ kita membaca malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi zaman dulu sudah sekali malaikat menyertai. Sampai zaman perjanjian lama, perjanjian baru, di tengah-tengah perpindahan ke perjanjian baru, malaikat masih turun. Tapi sesudah itu malaikat digantikan oleh Roh Kudus sebab Roh Allah sendiri diam dalam hati kita. Nah, jadi dalam perjanjian lama kita melihat Allah menyertai engkau, Immanuel. Melalui 1001 tantangan bangsa Israel itu selama 40 tahun berjalan melalui laut, padang belantara, 40 tahun lamanya, penuh dengan peperangan melawan bangsa-bangsa. Sepanjang perjalanan itu akhirnya masuk sampai di tanah Kanaan, sebab Allah menyertai mereka 40 tahun. Yang mati banyak, generasi baru lahir 40 tahun. Jumlah yang berjalan itu 600.000 kepala keluarga. Jadi jutaan orang. Tapi berhasil sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Sebab Allah menyertai Israel. Dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 23 bagian B dikatakan, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dulu Allah menyertai Israel, sekarang Allah menyertai kita, orang percaya yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Wah, padahal kalau kita lihat pada waktu kelahiran Yesus, itu kebencian Herodes itu bukan main. Kalau orang Majus datang bertanya di manakah raja yang baru akan lahir, itu kebenciannya mendengar raja yang baru akan lahir, Herodes memulai satu penyiksaan ya, supaya setiap bayi dari berusia 3 tahun ke bawah harus dibunuh mati supaya jangan ada raja yang baru. Itu sebabnya Yesus mengungsi ke negeri Mesir waktu zaman bayinya, ya, sampai kemudian dia berjalan banyak tantangan. Dan akhirnya tantangan terakhir dia harus dihukumkan, disalib, naik ke atas bukit Golgota dan mati. Orang pikir, iblis pikir, kalahlah Yesus. Tapi Allah Maha Kuasa pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, masuk dalam kemuliaan, kemudian bangkit, naik ke surga sesuai dengan kisah Rasul, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita kelak
Oh, begitu rupa arti daripada Allah menyertai Israel, Allah menyertai engkau, Allah beserta kita sampai nanti Yesus sudah lahir, sudah dewasa, maka dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu pula janji terhadap semua orang percaya di segala zaman yang percaya Yesus dengan segenap hatinya, dengan sebulat-bulat hatinya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Kenapa bisa terjadi begitu? Oleh karena Sang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi itu masuk menyatu dengan manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang disebut Ben Ha Adama. Ben itu bin, Ha Adama, bin Adam. Adam itu artinya tanah. Ben Ha Adama artinya manusia itu bapaknya adalah debu tanah. Lebih dari 90 kali Allah menyapa di dalam kitab Yehezkiel, kamu Ben Ha Adama, anak manusia, lebu tanah. Manusia yang lemah, yang tidak berdaya itu, tapi oleh anugerah Allah, kita ini boleh Allah beserta Israel, Allah beserta kita, ya, yang maha perkasa menyatu menyertai kita yang lemah sehingga kita boleh menjadi kuat dan hidup berkemenangan. Itu maknanya. Nah, hidup ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu ada kasih yang dikaruniakan kepada orang yang tidak pantas. Misalnya seorang raja yang maha mulia melihat seorang pengemis di pinggir jalan, dia melimpahkan kasih kepada orang yang sangat rendah, menundukkan dirinya untuk memperhatikan orang yang rendah. Itu namanya kasih karunia, kasih yang dikaruniakan atau anugerah. Ini Allah itu berkemurahan. Hidup kita ini adalah anugerah, kasih karunia. Kalau bukan anugerah Allah nggak mungkin. Saya 81, jalan 82 tahun. Ini kasih karunia. Dan terus berjalan dalam kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya, karena dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dalam hidupnya ada orang yang hidup merasa pinter, sekolah, harta banyak, hidup dengan jumawa, kesombongan. Tapi orang-orang yang takut akan Allah itu merasa bahwa hidup kita ini penuh kasih karunia dari Allah. Luar biasa. Ya. Jadi kita ini bagaimana kita bisa hidup penuh kasih karunia? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, maka kita bukan saja menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi kita diberi kasih karunia oleh Tuhan. Wah, orang pilihan Tuhan.
Orang yang penuh kasih karunia itu sangat diperhatikan Allah. Nggak bisa mati kecuali waktunya sudah sampai. Saudara. Ya, kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021. Ini hari tanggal 3, baru 2 hari, hari yang ketiga kita memasuki tahun 2021. Ya. Kalau kita ingat tahun 2020, itu satu tahun yang luar biasa. Tidak mungkin kita lupakan. Sepanjang tahun itu tahun bencana, tahun pencobaan, tahun ujian bagi umat manusia. Juga terhadap daya tahan manusia, diuji daya tahannya, diuji kesabarannya melalui pandemi COVID Corona dan segala macam bencana lainnya termasuk ekonomi, pekerjaan, ya, penghasilan, termasuk keluarga kita yang hilang karena COVID. Tahun ini tahun yang luar biasa. Dalam tahun inilah masa hidup manusia begitu lemah. Manusia yang hebat macam apa juga ternyata adalah makhluk yang lemah, saudara. Tidak berdaya. Bahkan seluruh dunia ini tersungkur, saudara sekalian, menghadapi virus yang sangat kecil. Kelihatan pun tidak. Di bawah mikroskop dibesarkan ratusan ribuan kali baru kelihatan kecil. Tapi virus yang begitu kecil sepertinya tidak berdaya itu membuat manusia tersungkur di seluruh dunia. Amerika negeri yang paling hebat. Negeri itulah yang menjadi paling banyak korban orang mati. Meksiko juga. Waduh. Negeri-negeri yang hebat, yang besar. Tuhan tahu hati manusia yang sombong. Disitulah. India banyak sekali yang mati penyembahan berhala di sana. Ini tahun yang luar biasa. Berapa banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, anak yang kehilangan orang tua, istri yang kehilangan suami. Di Indonesia saja selama COVID ini, hampir 600 dokter meninggal dunia. Bayangkan belum lagi juru rawat, perawat dan semuanya itu, tenaga kesehatan, banyak sekali. Tahun yang tidak bisa dilupakan, tahun kehilangan, tahun kerugian. Namun demikian, kita masuk tahun yang baru. Tuhan berpesan dalam Yesaya 43 ayat 18a, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purba. Yang sudah ya sudah. Jangan terus diingat. Siapa yang bisa melupakan kesedihan karena meninggal suaminya? Atau orang tuanya? Semua orang masih tetap ingat peristiwa itu. Tapi yang dimaksud di sini, jangan kesedihan, pikiran negatif itu menguasai kita. Ingat sih ingat. Tapi kalau kita yang punya Tuhan, sedih-sedih, tapi selalu berkata, ada Yesus, ada Yesus. Artinya pikiran negatif itu tidak menguasai kita. Itu yang dimaksud jangan ingat-ingat. Jangan pikiranmu dikuasai, dikalahkan oleh negatif thinking, pemikiran yang negatif.
Lupakan itu dan berpikirlah di dalam Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat membuat ingatan yang negatif itu kita hapus. Masih ingat, tapi ingatan kita positif, kuat. Nah, tapi bukan saja suruh melupakan hal-hal yang jelek di masa lalu, di masa tahun 2020, tapi kita baca dalam 2021 ini, Yesaya 43 ayat 19, bunyi, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa dagangmu enggak laku tahun lalu? Pikir, Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Apa rumah tanggamu kacau balau, suami istri enggak baik hubungannya? Jangan ingat-ingat yang dulu. Ingat-ingat Tuhan menjanjikan, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Hei suami, ingat. Jangan lihat istrimu yang cerewet. Yang menurut Alkitab mengatakan seperti tiris yang menetes terus. Itu kecil kelihatannya. Tiris itu tes, bawa ember. Tapi menjengkelkan. Siapa yang bini cerewet seperti titis? Tidak berhenti-berhenti. Jangan ingat-ingat itu. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Tapi mulai dari dirimu. Jangan mau mengubah istrimu sebelum engkau berubah. Jangan mau mengubah suamimu sebelum dirimu diubah oleh Tuhan. Banyak orang mau mengubah suaminya, dirinya tidak berubah di hadapan Tuhan. Siapa yang tukang benci, siapa yang tukang sakit hati, ini mesti dikubur. Tidak boleh diingat-ingat. Harus ditinggalkan. Ketahuilah aku Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ada janji berkat. Ada janji kelimpahan dalam tahun yang baru ini. Yaitu apa? Ayat itu menjelaskan, ya ayatnya keluarin terus setelah itu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Tuhan sudah mulai bekerja. Mulai kapan? Ya sekarang ini. Dari firman Tuhan, Allah berkata-kata kepadamu. Ini bukan ngomongnya pendeta Julius. Hari ini kok bisa keluar ayat model begini ya? Aku mau membuat sesuatu yang baru, yang berkelimpahan. Jalan di padang gurun. Di gurun itu nggak ada jalan. Sampai sekarang juga ada balapan mobil lintas gurun, hampir tidak ada jalan. Tapi sekarang ada jalan yang dibuat khusus memotong padang gurun dari utara sampai ke selatan di Timur Tengah, ya, sehingga jalan kereta-kereta perang zaman dulu sudah mulai bisa. Sungai di padang belantara. Sudah pernah dengar nama terusan Suez? Itu padang belantara dibuat sungai. Sehingga dari seluruh dunia kapal-kapal lewat masuk. Ada lagi terusan Panama di Amerika Selatan. Sekarang sedang mau dirancangkan terusan baru. Dari Indochina terus turun sampai Malaysia, ujungnya Singapura. Ini semenanjung nih orang kapal berlayar mesti gini, putar ke bawah. Lihat Selat Melaka, Sumatera di sebelah kiri, balik lagi. Tapi ini akan dipotong. Das! Padang gurun, ya, dibuat sungai.
Terusan Suez menjadi terusan yang sangat bermakna di dunia. Bagi rezeki yang berkat bagi bangsa-bangsa, kelimpahan bagi dunia, itu yang dimaksud Tuhan, kelimpahan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu. Aku sedang menciptakan sesuatu yang baru. Yang bersekolah, jangan berpikir ya Anda akan hidup oleh karena sekolahmu. Enggak. Aku sekolah dari muda, mau jadi sarjana hukum pembela kebenaran. Zaman dulu ada Yap Dian Hin SH, Mr. Koginchan SH, jagoan. Tapi semua bubar. Tuhan tutup jalan-jalan. Aku mau menjadi seorang yang keliling dunia dengan bahasa Inggris, belajar. Tapi sekolahku tutup oleh Tuhan. Aku bekerja menjadi asisten accountant. Tapi Tuhan tutup. Sakit liver mau mati. Sampai Tuhan tanya, mau kemana kau? Aku cuma bilang, aku berserah kemanapun Tuhan mau kirim. Dan itu sebabnya saya dikirim oleh Gereja Bethel Indonesia masuk ke hutan namanya Tasikmalaya. Tahun 1968 akhir, 1968. Itu Cempaka Warna, itu dulu namanya Kampung Bebedilan. DI turun dari Gunung Galunggung, masuknya dari Bebedilan. Tapi sekarang masih ada nama Bebedilan tuh, gangnya. Gang Bebedilan. Tahun 68 ini daerah baru saja dilepaskan dari Darul Islam. Kelompok paling fanatik di seluruh Indonesia. Di Aceh namanya Daud Bere, pemimpin DI itu. Di Gunung Galunggung namanya Karto Suwiryo. Di Makassar namanya siapa? Pemberontak di Makassar. Kahar Muzagar. Itu hebat sejarahnya. Itu garisnya. Jadi Tasikmalaya itu garis tengahnya. Saya dilempar ke sini. Saya bersyukur bahwa kulit saya hitam. Jadi DI tidak terlalu benci saya. Kalau saya kulitnya kuning begitu, wah disembelih barangkali. Makanya saya masuk Tasikmalaya nggak berani keluar bersama istri saya. Nggak berani. Sebab kalau itu nanti ketahuan, waduh. John Rusli masuk sekolah Semea Mitra Batik yang jurusan Bandung. Direkturnya bilang, di sini tidak boleh masuk Cina-Cina. Cina-Cina sudah kaya. Nggak boleh masuk Cina-Cina. Wah, dalam hati saya, beruntunglah Cina-Cina hitam. Nggak ada yang tahu. Tapi sesudah John tamat, banyak teman-temannya ke rumah saya. Lalu anak-anak saya panggil, cek. Loh, cek, Cina ya. Baru ketahuan. Tapi sudah selesai sekolahnya. Berapa beruntungnya Tuhan tuh mengatur hidup ini. Karena itu kalau kita berserah dalam tangan Tuhan, Allah yang atur. Aku, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Manusia itu sudah sekarang dilengkapi pula ya dengan daya tahan.
itu daya tahan. Dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Lalu kelamaan menjadi biasa dan kuat. Karena dilengkapi Tuhan dengan hikmat, akal budi. Jadi manusia itu ajaib. Makhluk yang luar biasa. Tuhan yang menciptakannya lebih dari binatang. Sebab Tuhan mengambil tanah liat, hembuskan dalamnya. Jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi kita tidak sama gajah, anjing, harimau, macan. Harimau itu binatang hebat, raja hutan. Tapi telanjang, nggak ada malunya. Kawin di depan umum juga, depan binatang lain nggak ada malunya. Karena tidak punya hikmat. Tapi manusia bukan saja diberi daya tahan, tetapi diberi juga hikmat, akal budi, sesuai dengan 1 Raja-Raja 3 ayat 12b. Maka sungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kepada Salomo diberikan hikmat lebih dari semua. Jadi daya tahan dan hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai satu makhluk yang lebih daripada makhluk yang lain. Itu yang membuat manusia itu menjadi luar biasa. Saudara bayangkan ya, di Indonesia ada manusia, ya. Tapi di kutub utara sana ada manusia, namanya orang-orang Eskimo. Semua es, jalannya es, mobilnya kereta es, ditarik oleh anjing-anjing kutub. 6 ekor. Hidupnya dingin sekali. Pakaiannya pakaian berbulu. Sudah tahu rumahnya. Rumahnya gunung es, dikeruk, jadi rumah. Rumahnya es. Kira-kira kalau saudara hidup di rumah es itu belum pernah latihan, belum pernah biasa. Jadi apa? Jadi beku alias paeh. Tapi manusia itu kalau dilatih dan melalui kesulitan, daya tahannya ada. Oh, saya pernah tuliskan masuk dalam rumah es di Swiss waktu musim dingin. Rumahnya dibuat dari es. Enak tuh. Anget lagi. Ajaib Tuhan. Di Harbin, Tiongkok, kalau musim dingin ada festival bangunan-bangunan dari es. Seluruh dunia datang di Tiongkok menyaksikan itu. Cuma kalau sudah nggak biasa langsung tinggal di dalam es itu ya jadi es lah. Kenapa manusia itu dilatih oleh alam, tapi diberi kekuatan oleh Allah. Di Eropa itu, siapa bilang di Eropa enak? Saya punya tulisan yang indah sekali tentang Indonesia dari pandangan orang asing. Siapa yang pernah dapat tulisan itu di Facebooknya? Ya, Indonesia menurut kacamata orang asing. Wahyudi dapat. Itu luar biasa sekali. Indonesia ini surga. Eropa itu 4 musim. Kalau kita 1 musim saja. Ada juga musim panas penghujan. Itu bukan musim. Itu namanya monsun. Monsun itu ya kita sebut musim tapi bukan musim. Indonesia ini luar biasa, tapi Eropa manusia masih hidupnya susah. Kalau spring datang,
musim semi datang, waduh, orang semua sukacita. Ya. Spring itulah dalam bahasa Tionghoa, Hokkien, dia bilang, Sin Chun Kyong Hee. Musim semi yang baru. Kyong Hee ya. Tahun baru Tet. Musim semi yang baru. Orang baru bilang, Happy New Year. Musim semi yang baru. Semua bersemi. Semua gembira. Tumbuh-tumbuhan hidup. Aduh, senangnya. Sesudah musim semi, spring, datanglah musim panas, summer. Kalau musim panas, tadi baju yang bagus-bagus, yang indah-indah itu, waduh, gak dipakai. Dilelang, dijual murah. Sekarang musim panas datang, nggak perlu pakai baju baru. Ya. Kaos kotang cukup, perempuan pakai tali sedikit. Buligir, itu musim panas. Datang lagi musim ketiga, musim rontok. Daun yang tadinya hijau menjadi kuning. Aduh, udaranya enak kayak di Lembang. Mulai senang-senang. Tapi sudah itu sudah kan musim dingin datang. Luar biasa dinginnya. Di bawah 0. Baju-baju yang musim panas gak laku, dirombeng, dijual. Sekarang harus pakai baju berbulu. Makanya kalau mau belanja di Eropa, cari tahu musim apa. Mau beli mantel bulu murah. Kalau sudah belinya musim semi, mantel bulu murah sekali. Yang ribuan dolar, jadi cuma puluhan dolar, ratusan dolar. Sebab sudah lewat musim. Karena saya pernah tinggal di Amerika, saya tahu bagaimana melewati musim itu. Tapi biaya hidup tinggi. Makanannya juga pakai musim. Aduh, kita mau makan sate musim apa aja, makan sate hayu, sate babi hayu, babi guling hayu, gak ada musimnya. Itu di Eropa. Sekarang kita turun ke selatan. Afrika. Benua itu banyak sekali orang-orang negro hitam. Banyak bangsa, Ethiopia, ya, bangsa Libya, apa saja. Banyak di situ. Itu mataharinya menyengat. Manusianya, hewannya tidak tahan. Tanaman tidak ada. Nggak ada daun hijau begitu, rontok semua. Kering, kerontang, nggak ada air. Manusianya kurus, kering. Rambutnya keriting untuk menahan panas. Coba kalau rata begini, pecah kepalanya. Tapi kalau digulung-gulung sama Tuhan, tidak langsung karena kulit kepala. Itu daya tahan yang Tuhan siapkan. Meskipun makanan kurang, kurus kering seperti kucing kurang daging, nggak mati. Nggak mati. Kenapa? Daya tahan. Kenapa? Daya pikir, hikmat dari Allah. Sehingga dapat terus bertahan sepanjang peradaban manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bisa bertahan. Tapi sebaliknya aneh sekali. Binatang-binatang besar seperti Brontosaurus, dinosaurus, marmut. Marmut itu gajah raksasa zaman dulu. Gajah tapi gede sekali, marmut namanya. Itu enggak tahan.
terhadap perubahan-perubahan musim. Pada mati semua. Yang tinggal di museum-museum tulangnya yang gede-gede gitu. Di Eropa banyak, di Amerika banyak. Di Indonesia ada juga tulang gede. Di Bogor, ada ikan paus. Museum di Bogor. Kebun Raya Bogor. Yang begitu nggak tahan. Ya. Mati semua kena zaman. Luar biasa. Binasa ditelan musim kehidupan. Tinggal kenangan di dalam museum. Tinggal makhluk khusus. Makhluk khusus itu diberi daya tahan yang luar biasa. Diberi hikmat luar biasa. Sehingga bisa kita takut kedinginan, dia bikin rumah dalam es. Luar biasa. Kita takut perubahan musim. Mobil kalau mau jalan dikeruk dulu saljunya. Kalau kita sini banjir, gampang mengalir, itu harus mobil salju. Saljunya ada yang tinggi 80 cm, 60 cm. Pakai bulldozer dulu, baru orang bisa jalan. Orang yang tidak mengerti kayaknya enak ya di Eropa. Lihatnya televisi sih. Coba jalan hidup di sana. Apa kita tidak bersyukur lahir di Indonesia? Saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Lahir di Indonesia ini luar biasa. Kita bisa terus bertahan sepanjang peradaban manusia lebih kuat dari Brontosaurus, dinosaurus, marmut, segala binatang raksasa mati tumbang. Tapi kita tetap berdiri terus, makin hari makin kuat, makin hari makin maju, terus maju sampai hari ini disebut manusia hidup di dalam abad ruang angkasa. Pikirannya maju, semuanya maju. Wah, dulu sudah sekarang telepon pakai kabel, pakai telegram, telepon pakai kabel. Sekarang maju. Halo, ada gambarnya lagi. Aduh, kekasihnya cantik jelita, tinggi semampai, lemah gemulai. Kerinduanku padamu, hai aduhai. Waduh, itu karena zaman modern. Manusia yang lemah tadi tidak berdaya, diberi kemampuan luar biasa sehingga bisa terbang ke bulan. Bisa pergi ke planet Mars. Bisa pergi planet-planet lain. Bersyukur nggak sama Tuhan? Nggak jadi orang Eskimo, bersyukur lebih lagi. Tidak lahir di Eropa, saya bersyukur. Saya nggak ingin lahir di Belanda, di Amerika. Oh. Saya sudah berkali-kali ke Belanda. Ya Belanda itu kecil, seluruh negerinya itu segede Jawa Barat dibagi 3. Sepertiga Jawa Barat. Makanya laut dikeringkan, manusia tidak bisa hidup. Ya, laut dipakai benteng begini ya. Terus dikeringkan di bawah tanah. Namanya Amsterdam. Dam itu artinya, apa itu dam itu? Bendungan. Bikin bendungan. Apalagi Rotterdam. Bendungan. Supaya ditinggali rumah. Di mana rumahnya? Ya di dasar laut, cuma dibentengin. Amsterdam, Rotterdam, Nieuwendam. Dam. Kalau kita hidup di atas tanah, nggak senang di tanah, di gunung. Dia di bawah laut. Makanya dia mau datang ke Indonesia menjajah negeri yang kaya. Itu ambil emas, ambil batu bara, ambil semua dibawa ke negerinya.
karena Belanda miskin. Enggak enak di Belanda. Siapa mau jadi Belanda? Enggak mau. Saya jadi dosen di Belanda. Saya jadi dosen di Australia. Mau sebentar, enggak lama-lama. Enggak tahan. Bajunya 5 lapis saya mengajar di Belanda. Dinginnya bukan main. 10 hari di Belanda itu ngadek-dek. Betapa enaknya di Indonesia ini. Kini kita memasuki tahun 2021. Tapi banyak orang yang tidak peduli akan Allah. Sebagian kecil kita berseru nama Allah, tapi sebagian besar manusia itu tidak peduli akan Allah. Mereka beragama, tapi mereka disebut orang fasik. Orang fasik adalah orang beragama. Kristen juga banyak. Tapi dalam agama Kristen banyak yang fasik. Fasik itu mengerti agama ada Allah, ada Tuhan, tapi sebodoh. Masa bodoh lah. Berapa banyak orang beragama di Indonesia? Berapa banyak orang siang dan malam berseru melalui mikrofon Allahu Akbar. Tapi apa mereka itu takwa, takut akan Allah? Berapa banyak gereja, dalam gereja orang menyanyi dengan musik. Berapa banyak orang yang takut akan Allah, bertakwa, hatinya itu mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu yang dicari oleh Tuhan, bukan agama Kristen. Dan orang yang demikian itu diberkati Tuhan. Nah sekarang kalau banyak orang fasik itu meski beragama, ya, meski beragama tapi tidak peduli akan Allah, apa jadinya orang macam begitu? Kita mau tahu orang fasik itu apa, nasibnya bagaimana? Coba baca ayat-ayat berikut ini ya, mulai. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kalau saudara punya hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh musim kelaparan Tuhan tidak biarin. Dari zaman dulu saudara sekalian, itu Ishak, Yakub, Ishak menanam, diberi kesuburan. Yakub musim kelaparan. Tuhan tidak biar, bisa diungsikan ke Mesir, luar biasa. Di Mesir anaknya ngurusin kelaparan, jadi Perdana Menteri, jadi wakilnya raja. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kalau Anda orang fasik tidak peduli karena Allah, Anda akan masuk kelaparan dan penderitaan yang luar biasa. Jangan sombong dengan apa yang ada pada sekarang. Next. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Tapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Coba. Kalau kita ini bekerja orang benar, itu menjadikan hidup tenang, tentram. Tapi kalau ada orang fasik, orang yang tidak takut akan Allah, itu punya penghasilan, punya kekayaan, bawa pada dosa, percabulan, persundalan, hidup di dalam poya-poya. Punya uang, poya-poya. Punya uang, percabulan, persundalan. Ingat itu. Saudara mau cari uang. Yang muda-muda mau sekolah pintar cari uang. Tapi kalau Anda menjadi orang fasik dan tidak takut akan Allah, itu penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Terus, bila topan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar, alas yang abadi. Aneh, angin topan bisa tahu pilih-pilih. Tanah longsor bisa tahu pilih-pilih.
Yang longsor itu menimbun orang-orang fasik. Orang yang tidak takut akan Allah. Tapi orang-orang kalau tanah longsor, nimbun orang benar. Ketulungan. Tidak akan binasa. Alas yang abadi. Siapa yang berbuat itu? Tuhan Allah yang Maha Tahu, melihat. Bahkan ke dalam lubuk hati manusia, apakah kita orang benar atau orang fasik. Next. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi Tuhan tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik yang gak peduli akan Allah, kau boleh hebat. Kau boleh naik apa mobil. Tabrakan di jalan, pendek umur. Kau naik motor yang gede, moge. Keserempet jatuh mati. Kau naik goyek, goes. Jangan main-main kau orang fasik goes. Ya. Sebab tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saya pikir kalau saudara mau panjang umur ya, ingat Tuhan dan layani Dia. Orang yang mengingat Tuhan dan melayani Tuhan, itu nggak bisa mati. Tuhan bilang dia melayani Tuhan. Kalau sungguh-sungguh hatinya melayani Tuhan, memenangkan jiwa, bukan melayani gereja, memenangkan jiwa. One more soul for Jesus. Satu jiwa terus, pikirkan tuh Yesus. Satu aja. Besok satu jiwa, besok satu jiwa. One more soul for Jesus. Tuhan bilang ini orang alat yang sempurna di dalam tanganku. Jangan mati. Kalau orang yang sungguh-sungguh berjuang bagi kemuliaan Allah, lalu mati, yang rugi kan Tuhan. Kalau masih bermanfaat, jangan mati dulu. Tuhan kan maha pintar, maha bijak. Kalau orang yang berguna buat dia, buat apa dia pendek umur. Tuhan bikin panjang umur. Sehingga saya ini yakin sekali. Kalau saya masih berguna buat melayani Tuhan dan saya bersemangat betul untuk Tuhan, enggak akan mati. Tapi kalau saya sudah redup buat Tuhan, ya cabut aja. Mau panjang umur? Jangan memenuhi keinginanmu sendiri. Keinginan Tuhan apa dalam hidupmu? Yuk, nanti kau akan panjang umur. Terakhir, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Siapa di sini sekolahnya pintar? Pekerjaannya rajin. Dagangnya maju. Tapi nggak lama buntu lagi. Nggak lama tutup lagi. Bisnis ini maju, rugi lagi. Orang fasik tidak akan mendiami negeri. Karena hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Ini cuma 5 ayat dari Amsal pasal 10. Belum lagi seluruh Alkitab. Tapi kita kok matanya nggak melek-melek. Baca Amsal saja. Pasal 10 saja. Kita sudah tahu bedanya orang fasik dan orang benar. Nah sekarang kita ini bukan tanya, aku tidak tanya kau Kristen apa Islam apa Buddha. Enggak. Aku tanya kau orang fasik atau orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang punya pegangan kitab suci Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kita hidup menurut firman Allah. Bukan benar menurut perasaan sendiri. Gua mau benar.
Saudara baca Alkitab aja enggak, bisa bilang saya orang benar. Orang benar adalah orang yang mengerti Alkitab, baca Alkitab, mengerti lalu menjalani hidupnya seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, seperti apa yang diinginkan Allah. Karena itu saya tidak bisa berkata lain, bacalah Alkitab. Read the Bible. Saya itu saking fanatiknya ya. Saya selesai sarjana di sekolah tinggi di Bumi Siliwangi dulu. Dulu namanya IKIP Bandung. Kalau ke Lembang sebelah kiri itu ada bangunan Belanda itu. Sekarang menjadi apa ya? Sekolah Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 70-an, 1970-an saya sekolah di sana. Saya tulis tesis. Tesisnya adalah The Bible. Ya, The Bible and its translation problem. Supaya jangan menyolok mengenai apa? Mengenai masalah penterjemahan Alkitab. Tapi kan pokoknya The Bible. Bab pertama, what is the Bible? Dosen penguji saya ada 8 orang. Saya ingin mereka membaca apa itu Alkitab. Alkitab adalah kitab Allah, kitab tertua tentang sejarah muka bumi, sejarah umat manusia, itu bukan dongeng. Kalau saudara sudah belajar sampai jadi doktor dalam dunia, tapi belum tahu Alkitab, saudara belum apa-apa. Sebab Alkitab itu mulai dari Alkitab ini sudah sekarang kita bisa membaca apa asal-usul dunia, apa usul manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Allah berkata, jadilah cakrawala. Dari mana saudara bisa tahu langit dan bumi? Ini Alkitab. Saudara jadi doktor sekalipun kalau belum tahu Alkitab. Saudara baru tahu kitab manusia. Tapi ini kitab Allah. Saya mendorong anak-anak muda, semua orang baca Alkitab. Kalau sudah mengerti Alkitab baru bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, kalau demikian sudah sekalian, kita bisa mengucap syukur sebab ya kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Lihat tangan Tuhan menuntun kita melewati tahun 2020. Saya selalu bilang, saya menunggu hari-hari Tuhan. Saya pikir, kalau saya sudah melihat buyut yang kedua, cukuplah. Tapi sekarang buyut kedua sudah lahir. Malah saya ngurusi ibunya lagi sakit. Gimana supaya sembuh? Dokter rumah sakit tidak bisa mengambil keputusan. Tidak memberikan obat. Sebab ilmu di rumah sakit itu tidak memberikan obat sebelum tahu penyakitnya apa. Semua penyakit diselidiki, bukan. Ada virus model baru. Saya telepon anak saya, seorang dokter. Nyok, urusin ini, Yovita. Coba carikan tuh dokter spesialis penyakit iklim tropis. Teman sekolahnya, dia telepon. Jadi sekarang dokter itu masuk, selain dokter Boromius, ada dokter Yovita. Aneh ya, dokter Yovita ngobati pasien namanya Yovita. Enggak ada yang berani kasih obat sebelum belum diketahui. Aduh, saya sedihnya bukan main. Masa seminggu digeletakin enggak ada yang kasih obat. Selain
paracetamol nurunkan panas. Itu 40 derajat 1 minggu, jadi apa nih otak kita? Kering. Saya bilang, aduh, cucu saya dalam krisis luar biasa. Anak saya, Dr. Yonatan Adi, teman sekolahnya, panggil ahli penyakit iklim tropis. Semua tidak tahu penyakitnya apa ini. Ditelepon masuk ke rumah sakit Boromius. Jadi selain dokter Boromius, datang dokter Yovita. Pegang. Biar bayar double nggak apa-apa. Dan dokter Yovita mulai kasih antibiotik. Aneh. Berani kasih sebelum dia mesti dikontur dulu. Pemeriksaan kontur dikirim ke Jakarta 1 minggu baru bisa tahu penyakit apa ini. Itu pun kalau bukan virus yang tidak diketahui. Jadi mesti nunggu 1 minggu lagi. Tapi saya telepon, Nyok, masa nunggu 1 minggu tidak dikasih obat? Coba doa. Supaya ada dokter yang berani kasih obat. Jangan tunggu 2 minggu nggak dikasih apa-apa. Wah, kemarin saya dengar udah dikasih antibiotik. Dokter yang berani. Saya tulis, Nyok, luar biasa. Meskipun hasil kontur belum keluar, dengan doa dia berani kasih antibiotik. Banyak dokter cuma mikirkan gengsi dan pangkat dan profesinya. Tapi dokter satu ini mikirkan pasiennya. Jangan cuma mikirkan profesi supaya takut dipecat. Jadi kalau 2 minggu nggak ketahuan penyakitnya, menurut peraturan rumah sakit nggak boleh dikasih obat. Gendeng. Marahlah saya. Melalui Dr. Yonatan Adi, telepon Dr. Yovita. Dan mulai dia bertindak. Aku bilang, baru aku ketemu dokter yang berani. Pertama kali dokter terawan yang berani jalan pintas. Kedua ini Dr. Yovita. Ini berani ambil sebelum ada hasil, tapi berani ambil jalan. Lalu anakku kasih jempol 2. Semua itu jalan Tuhan. Ini jalan-jalan Tuhan itu yang menentukan nasib kita. Sekarang kita masuk tahun 2021 ini. Miliki iman yang teguh, sebab dari iman yang teguh timbul kebijaksanaan yang luar biasa. Timbul hati yang selalu disertai oleh Tuhan. Iman yang luar biasa, caranya bagaimana? Filipi 2 ayat 5. Ini nasihat. Nasihat dari surga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus dioper masuk dalam kita. Perasaan Yesus dioper masuk dalam kita. Kalau dunia ini perasaannya penuh dengan kekejaman memikirkan diri sendiri, maka perasaan Yesus penuh dengan kasih memikirkan manusia, orang lain supaya diselamatkan. Itu perasaan Yesus. Pikiran Yesus bukan memperkaya diri di alam dunia. Pikiran Yesus supaya mentaati kehendak Bapa di sorga. Ayo pikiran Yesus dan perasaan Yesus itu masukkan ke dalam dirimu. Maka kau akan menjadi hebat di hadapan Allah. Pemenang hidup yang luar biasa. Aku sudah menjalani 65 tahun. Ruben Adi sudah menjalani lebih dari 35 tahun. Ternyata Allah kita itu Allah yang perkasa. Ya, sekarang apa? Pikiran dan perasaan Kristus macam apa? Semua ada dalam Alkitab. Masalahnya saudara suka baca Alkitab enggak? Nah, kita lihat.
Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Sudahkah kita memilikinya? Ini dia, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ayat 6. Yesus itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Demi menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia. Demi menyelamatkan orang berdosa, dia harus jadi dosa. Dia tidak mempertahankan kedudukannya atau gengsinya sebagai Allah. Enggak. Tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa di sini yang hidup rasanya, aku orang kaya, aku orang mulia, aku orang terhormat, suka sombongnya begitu. Ingat loh, Anda akan kembali menjadi lebu tanah dan dikuburkan masuk dalam lubang tanah. Jangan suka pertahankan gengsi harga diri. Tiru Yesus. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia pemerintah, raja segala raja, maha kuasa Allah yang perkasa, pemerintah langit dan bumi. Tapi mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Saudara mau meniru Yesus? Membuang segala kesombongan, gengsi dan semuanya. Lalu mau mengosongkan diri demi orang lain. Demi keselamatan jiwamu. Demi keselamatan turunan anak cucu buyutmu. Ya orang-orang suka bermewah-mewah, berpoya-poya, lihat anak-anaknya nanti. Waktu tuanya makan hati berulam jantung. Melihat anak-anak. Kalau mendidik anak dari muda itu, ajarkan rem-rem kehidupan. Jangan nancep terus main gas karena Anda orang kaya, orang pinter. Saya bertekad sekalipun saya kaya, sekalipun saya pinter, saya tidak akan membiarkan anak cucu saya ngegas terus. Ajarkan rem, sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Kalau sudah 20 tahun ke atas, 18 sampai 20, silakan pergi ke Jakarta. Silakan belajar nginjak gas. Silakan ke Singapura. Silakan ke Australia. Silakan ke Inggris. Cucu saya di Singapura, di Inggris, di Australia. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Sekarang ini pelajaran sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Ajarkan anak. Sekalipun Anda kaya, stop. Sebab kalau mereka sudah biasa injak gas terus, maunya injak gas terus, mewah terus. Di situ nanti injak gas, loncat ke jurang-jurang kehidupan, menghadapi kebinasaan. Pegang prinsip firman Tuhan. Ya, terus dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati. Mau enggak merendahkan diri taat? Susah. Mau enggak merendahkan diri rela taat sampai mati asal berdiri dan kebenaran? Enggak mungkin. Bisa kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita taat sampai mati. Seperti Yesus. Bahkan mati di kayu salib. Menurut Galatia pasal 3. Orang yang mati tergantung di atas kayu itu orang yang terkutuk. Tulis dalam Alkitab.
Sebabnya orang Romawi tahu hukuman yang paling keras itu mati digantung. Enggak injak bumi, enggak injak langit. Mati terkutuk. Kenapa Yesus terkutuk? Dia terkutuk untuk menjadi kutuk ganti kita. Yang terkutuk itu dosa kita. Kita ini manusia berdosa harus mati terkutuk tapi digantikan oleh dia. Dia rela terkutuk asal kita bebas dan diselamatkan. Jadi kita orang Kristen itu jangan main-main dengan kehidupan agama kita. Kita mesti sangat mengerti. Pakai pikiran perasaan Kristus, merendahkan diri, taat bahkan sampai taat mati. Bahkan sampai taat mati di kayu salib. Luar biasa. Ya, 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara mau meninggikan diri sendiri? Terkutuk. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sini Yesus tidak meninggikan diri. Merendahkan diri sampai 0 bahkan mati terkutuk. Allah yang meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekarang seluruh dunia memuliakan Yesus. Mati konyol di kayu salib, tapi yang meninggikan Allah. Joy to the world. Sukacita bagi dunia. Luar biasa. Nah, dan mengaruhkan nama di atas segala nama. Saudara hidup di dunia cari nama. Kalau punya duit, cari pakai duit. Kebanggaannya. Kalau punya pinter, pakai titel, gelar. Oh, kasih tunjuk. Namamu besar. Tapi aku mau Allah mengaruniakan padaku nama di atas segala nama. Ketika namaku terdaftar dalam buku kehidupan dalam surga. Nama inilah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit. Dan ada yang di bumi, dan ada yang di bawah bumi, semua bertekuk lutut kepada nama itu. Wah, luar biasa. Itu kalau Allah yang membuat kita kasih diangkat dan kasih nama yang hebat. Sehingga ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang India mengaku Yesus itu guru yang baik. Mahatma Gandhi mengajarkan. Hebat itu. Yesus guru yang baik. Lebih lagi dari guru, orang Islam mengajarkan. Yesus itu nabi. Nabi yang ke-24. Dari agama Islam. Nabi Isa. Tapi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma guru, bukan cuma nabi. Guru mati, nabi mati. Tapi Tuhan boleh mati, bangkit lagi. Sehingga boleh berkata, hei maut, di mana kemenanganmu? Nah, maut sudah dikalahkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan bukan saja bangkit, naik dalam kemuliaan. Duduk bersama Allah Bapa. Oh, saudara-saudara. Pada satu ketika dalam Mazmur 15 ayat 1, ya. Ada Mazmur 15 ayat 1. Di situ Daud
merindukan Allah. Dalam Mazmur 15 itu dia berkata, siapakah yang boleh tinggal di dalam kemah Tuhan? Siapa yang bisa tinggal dalam rumah Tuhan? Dan kemudian lebih daripada itu kerinduannya menyatakan, siapakah yang boleh diam di dalam gunung-gunung-Mu yang kudus, Tuhan? Daud raja yang hebat, penuh dengan kerendahan hati. Saudara belum jadi apa-apa. Belum jadi raja, belum kaya, belum bintang, belum mulia. Tapi Daud itu, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu ya Tuhan? Numpang aja di rumah Allah. Lalu kemudian dia berkata, siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Di bukit kesucian, bukit Sion, siapa yang boleh masuk ke sana? Dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dijawabnya begini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4, bukan 34. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dalam bahasa Indonesia percaya kepada Tuhan, semua juga kita percaya. Tapi dalam bahasa Inggris lebih lagi, trust in the Lord. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu beda dengan hanya percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, kita semua percaya ada Allah. Tapi kalau mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, itu bulat. Kehendak Tuhan nomor satu. Dia nomor satu. Nasibku berada sepenuh dalam Tuhan. Trust in the Lord. Not believe in God. Believe in God, percaya kepada Allah. Tapi trust in the Lord. Trust in God. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Wah, itu hebat. Diminta kita ini orang yang rela mempercayakan diri kepada Tuhan. Kemudian ayat berikutnya itu mengatakan, lakukan yang baik. Belum ayatnya, maksudnya ayat 3 tadi masih. Nah, lakukan yang baik. Do good. Semua orang merasa dirinya baik. Tapi ukuran yang baik itu adalah kalau kita mengetahui firman Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Dia. Yang baik itu cuma dari ini. Jadi jangan merasa dirimu baik ya. Sebelum kau melakukan kehendak Allah yang tertulis dalam Alkitab. Lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Dwell in the land. Tinggal di dalam tanah yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Dan berlaku setia, kita penduduk Tasikmalaya. Taat pada pemerintah Republik Indonesia, berlaku setia. Jangan jadi penjahat di kota Tasikmalaya, jangan jadi penipu. Ada di sini dengan baik. Ya. Dwell in the land of Tasikmalaya. Ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ya. Delight thyself in the Lord. Hidup penuh sukacita bukan karena kekayaan dunia,
Tapi aku sukacita karena hidup dalam Tuhan. Alangkah luar biasanya. Maka yang terakhir, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hasrat yang paling dalam diberikan Tuhan. Kalau hasrat saudara nomor 1, aku ingin Tuhan menjadi raja kehidupanku. Maka Tuhan akan menjadi raja dalam rumah tangga dan keluargamu. Hidupmu jauh dari cekcok. Saya lihat banyak orang kaya, mewah hidupnya, tapi istri cemburuan sama suaminya. Sedikit saja tinggal laku suami begini, cemburuan, ribut semua orang. Tidak damai, tidak sejahtera. Laki cemburu sama bininya. Luar biasa. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. He shall give the desire of thine heart. Ia akan memberikan kerinduan hatimu. Oh, saya berdoa supaya anak-anak saya bukan saja jadi orang pinter. Enggak dijamin. Kalau kau jadi orang pinter, kau suka nonton blue film. Yang cabul-cabul dalam HP-mu kau bukain terus. Aku pernah jadi orang muda. Aku pernah jadi orang dunia. Tapi kalau kau jadi orang yang takut akan Allah, kau akan dirubah Tuhan. He shall give thee the desire of thine heart. Ia akan memberikan kepadamu apa saja yang diingini hatimu. Yesus. Yesus. Aku mengasihi engkau, Yesus. Kita masuk dalam perjamuan kudus.